Lokasinya nanti pendoaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Shalom. Nanti kita bikin biar semangat ya. Hari ini udah masuk? Ya. Dan buat teman-teman kalian yang masuk, kita doain semoga dan kalau misalnya lebih dari 3 hari sakitnya dijenguk kayak teman-temannya. Dan semoga kita yang sehat pagi ini belajar bisa diberikan kesehatan dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Biar semangat belajarnya, kita mulai dengan activity dulu. Sekarang diri dulu semua. Ilmunya adalah kalau pagi sekali, kalau siang 2 kali, kalau sore 3 kali, kalau malam jadi terbuka. Kita mulai ya. Pagi, sore, pagi, malam. Masalah dapat dikategorikan sebagai masalah sosial jika mempengaruhi banyak orang. Maka permasalahan penggolongan sosial adalah prasangka atau pandangan negatif atas keberadaan kelompok sosial lainnya. Benar atau salah? Permasalahan sosial dapat dikategorikan sebagai permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Benar atau salah? Dengan cara berdiri. Apakah ini masalah sosial? Kenapa bukan? Karena yang mengalami miskinnya dari situasi tidak betul ya, karena mempengaruhi banyak orang. Terus, tapi ada yang menyebutkan kayak ini bukan masalah sosial. Ada ya, sepakat ya kalau ini tadi gambarnya ini adalah permasalahan sosial lagi ya materi minggu lalu. Masalah disebut masalah sosial ketika dia mempengaruhi banyak orang. Dua, masalah sosial diartikan sebagai masalah sosial ketika kondisinya di atas berbahaya dan butuh perbaikan. Namanya masalah sosial ketika butuh perbaikan menyeluruh dan itu perbaikannya dapat pemerintah. Yang ketiga, masalah disebut sebagai masalah sosial ketika dia dianggap melanggar dogma. Kita belajar tentang permasalahan sosial terkait pengelompokan sosial. Jadi itu kemarin yang kita belajar. Apa? Ya, betul. Apalagi? Partikularisme. Ya, apalagi? Apalagi? Betul, eksklusif. Ada yang masih gimana contohnya? Pakai nggak? Ya, coba gimana? Kalau eksklusivisme itu adalah suatu tindakan yang fanatik dan juga diskriminasi terhadap kelompok sosial lain. Kalau partikularisme itu dia lebih ke egois dan mementingkan diri sendiri ataupun kepentingan kelompok yang ada di kelompok yang sekitarnya dia. Eksklusi sosial itu lebih ke pemikiran atau penyisihan suatu kelompok sosial lain, kayak contohnya di zamannya Pak Soeharto itu penyisihan kaum etnis Tionghoa gitu. Sehingga mereka itu bernama. Jadi pertama ekosistem, contoh sederhananya, saya Ali, Nasya, Leika sama Nangka. Nah, mobil baru sama anak 11.5 itu namanya ekosistem ya. Mereka memisahkan diri. Itu nama mobil baru, itu namanya ekosistem. Kalau partikularisme, contohnya adalah ekosistem dan contohnya apa? Korupsi. Betul. Kenapa korupsi? Kan yang mengambil uang rakyat. Partikularisme itu
korupsi gitu kan. Selanjutnya kalau itu tadi contoh sederhananya ya, tapi kalau contoh beratnya, kalian ingat nggak sih eksklusif itu kan namanya kayak gini, perumahan di Brunei, di Kelapa Gading, di PIK, itu kan eksklusif kan, isinya kebanyakan eksklusif Tionghoa dan kelas menengah, kelas atas gitu. Nah, walaupun kita nggak bisa judgmental gitu ya, mereka misalnya jadi eksklusif itu karena sejarah panjang gitu, karena mereka dulunya sangat diopresi di zaman Soeharto gitu. Mereka jadi punya trauma yang sangat besar, jadi mereka merasa lebih aman sama lingkungan mereka aja, sama etnis mereka. Jadi mereka eksklusifnya bukan karena sombong atau gimana, tapi mungkin mereka punya trauma gitu. Jadi mereka merasa lebih aman gitu, mereka get komuniti mereka di satu daerah yang sama gitu. Nah, contohnya eksklusif kayak gitu ya. Hari ini kita belajarnya tentang apa gitu? Kalau kemarin kita belajarnya tentang eksklusivisme, partikulisme, sama eksklusiv sosial, hari ini kita belajarnya tentang masih masalah yang muncul akibat permasalahan sosial, akibat pengelompokan sosial. Masalah yang muncul itu ada ketidakadilan, intoleransi, sama tujuan pembelajarannya adalah saya berharap kalian bisa membedakan permasalahan sosial sama permasalahan akibat pengelompokan sosial. Pertanyaan menantu, kalian pernah nggak sih ada di situasi merasa tidak adil baik di rumah atau di sekolah? Kurang lebih gitu. Oke. Yang lain ada nggak yang merasa di rumahnya misalnya orang tuanya dikasih, atau di sekolah nih misalnya ada nggak yang dialami kuliah tuh tau nggak apa namanya? Ketidakadilan gender ya. Kenapa beban domestik rumah tangga sebelumnya cuma dibebankan ke perempuan? Kan harusnya sama aja gitu, perempuan sama laki-laki harus punya tanggung jawab yang sama, sama-sama bisa piring, masak, bebenah. Terus gimana tuh? Pertanyaan selanjutnya, gimana cara kamu ngatasin? Kamu ini nggak protes nggak? Protes pasti, cuman meskipun sudah paling terus nggak jadi aja. Cuma cara mengatasinya ya mau nggak mau sekarang juga harus lepas terutama kalian Masih tahu tanggung jawabnya ya? Bagus ya jawabannya. Tapi ketidakadilan, intoleransi sama KKN. Saya ini kan frase umum yang sering kalian dengar kan? Apa sih coba yang saya mau dengar apa ya? Coba ini ketidakadilan itu apa sih definisinya menurut kamu? Yang itu sorry. Kata kuncinya itu ya, pembedaan. Yang nanti kan intoleransi. Ya, bagus ya. Kalau KKN, korupsi, nepotisme, dulunya korupsi apa? Itu kan menurut orang itu korupsi. Sederhananya itu ya. Oke. Nah, ini ya, ketidakadilan. Kondisi tidak memihak kebenaran atau cenderung berat sebelah. Benar ya tadi Bang Malaysia, nggak adil, berat sebelah. Contohnya, terus gimana sih dalam pengelompokan sosial gitu? Kasus ketidakadilan itu contohnya gimana? Ada yang ingat nggak? Misalnya, kalian tahu nggak sih kasus ketidakadilan Indonesia itu kayak gimana sih? Nah, itu ya. Nah, itu tuh contohnya kenapa nggak bisa? Karena dia punya kuasa, kuasa atas. Nah, ketidakadilan itu contohnya gitu, misalnya ketidakadilan itu contohnya hukum tuh lebih condong memihak ke penguasa, ke kelas atas, sedangkan ke kelas bawah itu justru adil. Nah, itu ya contohnya dalam case pengelompokan sosial. Intoleransi, ada yang bisa kasih contoh nggak sih? Gimana kasus intoleransi di Indonesia?
Ini salah satu praktek toleransi. Kalian harus menghargai pendapat temannya. Jadi mereka tidak mau membangun masjid, jadi mereka membesarkan pembangunan itu suatu toleransi. Itu contohnya benar banget ya, bagus banget karena lanjut jawab Adit. Kalau tadi kan contohnya Adit di daerah Indonesia Timur katanya susah bangun masjid. Tapi kalau misalnya di Indonesia Barat kebalikannya, biasanya susah bangun apa? Gereja. Susah. Itu namanya salah satu praktek intoleransi gitu ya. Korupsi. Intinya tindak penyelewengan dana ya. Korupsi itu berhubungan sama uangnya langsung. Misalnya kita tadi kata lu lihat dulu itu korupsi. Tapi kalau korupsi itu datangnya gini. Misalnya saya kerja di PKP tadi, saya mau ngadain pengadaan alat tulis. Nah, terus misalnya Nasya tuh saudara saya, terus dia tuh punya bisnis alat tulis. Nah, saya pengennya dia sama Nasya aja. Nah, itu korupsi. Tapi kalau dalam lingkup pemerintahan itu nggak boleh. Itu sebetulnya korupsi karena pengadaan barang dan jasa di pemerintahan itu harus open tender, harus terbuka. Jadi nggak bisa tuh asal tunjuk, asal karena kenal. Jadi emang harus terbuka gitu siapa-siapa yang ngadain gitu. Itu harus transparan, harus akuntabel. Ini nepotisme. Dan sebenarnya kan kalau nepotisme misalnya saya jadi bos perusahaan. Terus saya pengen anak saya masuk perusahaan saya. Dan itu tanpa seleksi gitu. Langsung jadi manajer tanpa dilihat kompetensinya. Nah itu disebut sama nepotisme. Jadi bisa paham ya bedanya kolusi sama nepotisme. Ada yang masih bingung nggak? Lagi kak? Enggak? Jawab dong. Coba kalau ditanya jawab ya. Oke, selanjutnya kita seperti biasa aktivitas kelompok. Kita hitung 1 sampai 4. Nanti kalian berkumpul sesuai nama. Berapa sih? Sesuai kelompoknya ya. Yang kelompok 2 udah di-scan. Buat kelompok 1 itu jawab pertanyaan nomor 1, nomor 2 sama nomor 5. Buat kelompok 2 itu jawab pertanyaan nomor 3, nomor 4 sama nomor 5. Jadi nomor 5-nya sama-sama dijawab, tapi bedanya yang nomor 1 itu nomor 1 sama nomor 2, yang nomor 2 nomor 3 sama nomor 4. Ini kalau udah diskusi kelompok, udah baca masing-masing, diskusi bareng-barengnya kan ini tidak kelompok, jadi cuma tidak sendiri-sendiri, maju sendiri-sendiri. Jadi diskusi jawabannya sama kelompok, jadi bisa sharing knowledge. Butuh berapa menit lagi buat maju? Maju duluan. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan menyampaikan apa yang telah kita dapatkan dari hasil mencari tahu di halaman 53 sampai 52 mengenai kesetaraan gender tadi. Nah, sebelumnya kita akan menjawab pertanyaan nomor 3 terlebih dahulu yang akan dijawab oleh teman kita itu. Jadi mohon maaf saya nomor 3 ya. Jadi di nomor 3 itu kata kuncinya adalah SDGs. Di pertanyaannya itu tahukah kalian bahwa kesetaraan gender masuk sasaran pembangunan berkelanjutan dunia atau Sustainable Development Goals atau SDGs? Mengapa kesetaraan gender penting diangkat dalam kesetaraan SDGs? Oke, jadi kita kudu tahu dulu maksudnya dari Sustainable Development Goals itu apa. Jadi Sustainable Development Goals itu adalah suatu pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlangsungan kehidupan usaha masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas hidup, lingkungan, serta pembangunan yang menjamin
keadilan dan juga pelaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi yang akan datang. Nah, di Sustainable Development Goals ini merupakan komitmen global dan juga nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, jadi SDGs ini punya 17 tujuan yang perlu diketahui ya. Tapi yang akan kita angkat topiknya itu adalah di poin kelima, yakni kesetaraan gender. Nah, kenapa sih Sustainable Development Goals itu harus ada tujuan yang mengarah ke kesetaraan gender? Nah, kalau kita lihat dari tujuan yang diadakan SDGs ini, kan di poinnya itu adanya peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, di sini saya coba membedah makna dari kalimat barusan ya. Jadi kalau misalkan kita ingin meningkatkan suatu kualitas generasi ke generasi berikutnya, yang perlu diperhatikan adalah dari aspek keluarga terlebih dahulu pastinya. Dalam satu keluarga pastinya ada seorang ayah dan seorang ibu. Coba kita bandingkan apabila seorang ayahnya ini memiliki pendidikan yang tinggi, pengetahuan yang tinggi, wawasan yang tinggi, namun ibunya itu flat atau bisa dikatakan jauh dari pendidikan ayahnya tadi. Nah, bayangkan apabila seorang ayahnya ini setiap harinya bekerja dan tidak ada waktu luang bersama anaknya, otomatis ayahnya itu sibuk dan minim memiliki waktu untuk anaknya tadi kan. Nah, alhasil yang lebih banyak di rumah pastinya seorang ibu. Nah, seorang ibu apabila dia tidak memiliki pendidikan yang tinggi dan juga tidak memiliki wawasan yang seperti ayahnya barusan, apa yang bisa diajarkan ke anaknya tadi? Pastinya nggak ada dong, karena si ibu tadi tidak memiliki wawasan dan juga pendidikan sama seperti ayahnya. Nah, coba kita balikin keadaannya. Apabila keduanya setara, pendidikannya setara, wawasannya sama-sama tinggi, sama-sama luas, nah pastinya mereka berdua bisa membuat generasi berikutnya atau anaknya ini menjadi anak yang lebih baik lagi dan juga memiliki wawasan yang tinggi juga, meskipun ayahnya itu bekerja. Jadi peran seorang ibu bukan hanya mengurus rumah dan juga sumur dapur kasur ya istilah katanya, tapi juga dia juga berperan aktif di peningkatan mutu kualitas seorang anaknya yang akan menjadi generasi yang akan datang di masa depan nanti. Oke, gitu. Tangan buat Pak. Keempat yang akan dibacakan oleh Veronica yang tadi itu. Ketidaksetaraan gender yang ada di lingkungan sekitar kalian. Soal ketidaksetaraan gender itu sebenarnya banyak banget di sekitar kita, cuman mungkin yang nyadar tuh cuma beberapa orang doang. Kayak contohnya gini, misalnya kalau kayak banyak laki-laki itu yang nganggep kalau misalnya pekerjaan rumah, cuci baju, cuci piring, atau kayak pokoknya ngurus anak itu tuh cuma bisa atau wajib dilakukan sama perempuan. Bahkan yang paling sering ada di kehidupan kita itu kalau misalnya cewek nggak bisa masak, itu pasti udah langsung sama cowok tuh dianggap tuh remeh, kayak ya terus tuh bisanya apa gitu, kayak kalau nanti jadi istri mau ngapain gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat tuh kalau misalnya dia tuh ya nggak cuma harus perempuan doang yang bisa masak, cuci baju, terus kayak ngurusin anak, laki-laki juga harus bisa, karena kan maksudnya yang punya kehidupan kan gak cuma laki-laki doang kan, di luar perempuan juga bisa. Terus contoh yang lainnya tuh kayak misalnya laki-laki itu kalau nangis tuh dianggapnya tuh gak gentle, gak apa namanya, pokoknya gak banget lah kalau laki-laki tuh nangis. Padahal laki-laki kan juga manusia, jadi kayak gak cuma perempuan doang yang punya perasaan, yang bisa nangis, yang bisa ngeluh, yang bisa merasa capek, yang punya mood. Laki-laki juga sama manusia juga. Jadi segitu aja sih. Itu bagus banget ya poinnya. Bukan ngasih highlight pentingnya kesetaraan gender gitu. Jadi nggak apa-apa gitu, laki-laki nangis tuh nggak apa-apa, jangan dikatain saya ini nggak boleh nangis gitu. Itu tuh karena adanya patriarki, jadi laki-laki harus kuat, harus apa gitu. Sama beban domestik rumah tangga tadi gitu, nggak cuma dibebankan sama perempuan gitu. Oke, selanjutnya Pertanyaannya adalah, kemukakan ide atau gagasan contoh partisipasi nyata yang dapat kalian lakukan di sekolah untuk membangun kesetaraan gender. Nah, untuk kesetaraan gender yang tadi sudah dijelaskan oleh Pasha dan Melody, kalian bisa tahu sendiri. Di sini saya akan memberikan contoh atau beberapa solusi untuk membangun kesetaraan gender di kelas dan di sekolah.
Di sini saya mengambil contoh, mungkin yang pertama itu yang bisa kita lakukan sebagai siswa-siswi di sekolah itu, bagi kita yang memiliki pemahaman tentang kesetaraan gender, dan jika terdapat di dalam satu kelas ada beberapa siswa atau siswi yang mengalami ketidakkesetaraan gender tersebut. Nah, bagi kita yang memiliki pemahaman kesetaraan gender tersebut, kita bisa memberi pemahaman terhadap siswa atau siswi tersebut mengenai dampak atau pengertian dari kesetaraan gender itu sendiri. Nah, yang kedua itu, di sini saya mengambil contoh dalam satu kelompok. Misalkan saya sendiri atau kelompok kan. Nah, anggota kelompok tersebut terdapat perempuan dan laki-laki. Nah, di sini untuk tugasnya kan bermacam-macam dari pelajaran-pelajaran yang kita pelajari. Kita sebagai ketua kelompok memiliki atau memberikan arahan tugas dengan keseluruhan anggota kelompok tersebut. Tidak ada yang kerja sebelah atau kerja yang paling berat itu harus dilakukan oleh laki-laki, melainkan yang perempuan hanya kerja atau diberikan tugas yang hanya yang mudah-mudah. Itu tidak bisa atau tidak boleh kita sebagai ketua kelompok memberikan arahan seperti itu. Kita sebagai ketua kelompok itu harus memberikan keadilan terhadap anggota-anggotanya agar siswa atau anggota kelompok tersebut akan merasa kita itu sama, kita itu setara untuk melakukan tugas tersebut. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kami kelompok 2, bila mana ada kekurangan itu ada materi kami. Kalau ada kelebihan dari kalau lebih bermaaf. Tadi kita udah pastiin platform rekomendasi tentang kesetaraan gender sama ketidakadilan. Poin-poinnya bagus-bagus ya. Tadi yang kelompok 1 gimana caranya orang tua tuh bisa adil gitu ke anaknya. Jadi bukan cuma ngasih kesempatan ke anak laki-laki, tapi juga ke anak perempuan. Tadi juga dibahas sama Melody, pada posisi kepakaran bukan cuma di laki-laki perempuan, tapi juga di laki-laki. Terus tadi toleransi ini juga udah dibahas ya, gimana ternyata tuh kita masih ada kasus intoleransi di Indonesia. Di sekitar kita masih ada gitu kasus intoleransi. Nah, itu terjadi karena pemerintahnya kurang tegas. Itu masih ada nggak? Nggak ada yang tegas untuk pelaku intoleransi. Nah, sebenarnya ada yang bisa kasih kesimpulan nggak sih? Kenapa sih kita belajar tema ini? Kenapa kita belajar tentang keadilan, intoleransi? Karena itu ada yang masih dapat? Baik ya? Bagus ya jawaban Baida. Jadi tentunya kita belajar tadi tema-tema tadi ketidakadilan, intoleransi. Semoga kita jadi bukan jadi pelaku ketidakadilan, kita justru jadi penegak keadilan gitu. Jangan sampai kita berbuat tidak adil. Kedua tadi kita jadi masyarakat yang toleran gitu. Toleran itu gak cuma soal agama, soal etnis, tapi soal juga kita bisa menghargai pendapat orang lain. Misalnya kayak di kelas nih ya, misalnya ada yang punya pendapat, jangan dibully, jangan jangan digituin gitu. Kalau kayak gitu artinya kalian belum toleran gitu. Kalian harus ya apapun pendapat temennya harus dihargai gitu ya. Harapannya setelah pembelajaran hari ini kalian bisa menerapkannya gitu. Maksudnya nggak cuma paham apa arti kata toleransi, apakah arti kata ketidakadilan, apa arti kata KKN, tapi kalian apalagi anak-anak jangan sampai jadi pelaku KKN ketika nanti kalian udah besar gitu. Kalau masih kecil masih sekarang gitu. Tapi yang tadi kalian bisa menerapkan prinsip-prinsip toleransi tadi gitu. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Kalau tadi
awalnya dengan pantun, tutupnya juga dengan pantun ya. Ada nggak di dalam berapa itu gua? Ketemu balik sayang gini. Sampai ketemu besok